Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Maliha, NIM 7211414906. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai bab 10, yaitu implikasi etis dari teknologi informasi. Cakupan preskriptif dan juga cakupan deskriptif. Jadi di sini cakupan preskriptif itu menentukan bagaimana MIS sebaiknya dikembangkan dan digunakan di dalam suatu perusahaan. Sedangkan cakupan deskriptif ini menjelaskan bagaimana hal-hal yang sedang dilakukan atau dilaksanakan. Satu, yang pertama ada moral, etika, dan juga hukum. Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan juga salah. Sedangkan etika itu sekumpulan kepercayaan, standar atau teladan yang mengarah dan merasuk ke dalam seseorang atau suatu masyarakat. Sedangkan hukum itu merupakan perilaku peraturan formal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang seperti pemerintah terhadap subjek atau warga negaranya. Undang-undang komputer di Amerika Serikat. Yang pertama ada hak dan batasan akses data. Pada tahun 1978 membatasi tindak pemerintah federal untuk melaksanakan penyidikan pada catatan-catatan bank. Sedangkan pada tahun 1988 membatasi hak pemerintah untuk mencocokkan file komputer yang bertujuan untuk menentukan program pemerintah. Yang kedua ada privacy. Jadi di sini undang-undang ini ditetapkan pada tahun 1968. Namun hanya mencakup suara dan ditulis ulang pada tahun 1986, di mana pada tahun ini itu mencakup data digital, komunikasi video, dan juga surat elektronik. Yang ketiga ada kejahatan komputer. Jadi di sini Undang-Undang Keamanan Komputer Usaha Kecil dan Pendidikan ditetapkan oleh Dewan Penasihat Keamanan Komputer Usaha Kecil dan Pendidikan. Undang-Undang Perangkat Akses Palsu dan kejahatan serta penipuan melalui komputer. Kemudian ada paten piranti lunak. Jadi di sini itu Kongres di Amerika Serikat pada tahun 2001 memperkenalkan proposal hukum yang mewajibkan ditentukannya pentingnya komponen dan kelayakan paten. Undang-undang paten piranti lunak di Uni Eropa. Jadi pada tahun 2002, Parlemen Uni Eropa ini mengusulkan agar standar paten piranti lunak lebih diperketat dibanding yang ada di Amerika Serikat. Paten pada penemuan komputer akhirnya ditolak UE pada tahun 2005. Undang-undang privasi pribadi di Uni RCC. Jadi di sini itu peraturan menyatakan bahwa pengguna perangkat tidak boleh mengganggu keamanan negara, kepentingan sosial, kepentingan warga negara yang berasaskan hukum dan juga privasi. Kemudian yang kedua itu meletakkan moral, etika, dan juga hukum pada tempatnya. Pengguna komputer di dunia bisnis diarahkan oleh nilai moral, etis, manajemen, spesialis manajemen, dan pengguna serta hukum yang berlaku. Di sini hukum paling mudah karena tertulis. Kemudian yang ketiga yaitu kebutuhan akan budaya etika. Di sini itu bagaimana budaya etika diterapkan. Jadi tugas dari manajemen atas adalah memastikan bahwa konsep etikanya itu menyentuh sampai karyawan. Kemudian para eksekutif ini dapat mencapai implementasi ini dengan 3 kredo perusahaan. Yang pertama itu kredo perusahaan adalah pernyataan singkat mengenai nilai-nilai yang ingin dijunjung perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua ada program etika. Di sini merupakan upaya yang didesain untuk menjadi petunjuk karyawan agar menjalankan kredo perusahaan. Kemudian yang ketiga ada kredo perusahaan yang disesuaikan, adalah kode etik yang disusun oleh perusahaan sendiri yang merupakan adaptasi dari industri atau profesi tertentu. Kemudian meletakkan kredo, program, dan kode pada tempatnya. Jadi kredo perusahaan ini memberikan dasar untuk pelaksanaan program etika perusahaan. Kode etik menggambarkan perilaku yang diharapkan dilaksanakan oleh para karyawan perusahaan dalam berinteraksi antara satu dengan yang lain ataupun dengan elemen-elemen lingkungan perusahaan. Selanjutnya yang nomor 4 adalah alasan di balik etika komputer. Hak sosial dan komputer. Jadi di sini hak-hak manusia dalam wilayah komputer paling banyak dipublish adalah apa? Yang digunakan untuk mempresentasikan 4 hak dasar yaitu privacy, akurasi, kepemilikan, dan juga aksesibilitas. Dengan di sini hak privacy. Jadi Louis Brandeis mengenalkan hak agar dibiarkan sendiri. Sedangkan Mason merasa bahwa hak ini terancam oleh 2 hal. Yang pertama yaitu meningkatnya kemampuan komputer untuk digunakan untuk kegiatan mata-mata. Dan kemudian yang kedua adalah meningkatnya nilai informasi dalam proses pengambilan keputusan.
Selanjutnya, hak untuk mendapatkan keakuratan. Di sini itu memungkinkan tingkat akurat yang tidak dapat dicapai dengan sistem non komputer. Jadi di sini tuh komputer mempunyai tingkat keakuratan yang lebih tinggi. Namun beberapa sistem berbasis komputer juga berisikan lebih banyak kesalahan daripada sistem manual. Selanjutnya adalah hak kepemilikan. Jadi hak kepemilikan di sini itu lebih mengacu kepada kepemilikan intelektual, biasanya dalam bentuk program komputer. Untuk menghindari pencurian dapat dengan menggunakan undang-undang hak paten, undang-undang hak cipta, atau persetujuan lisensi. Kemudian hak mendapatkan akses. Jadi di sini untuk mengakses sebuah informasi, seseorang itu harus memiliki sebuah piranti keras dan juga lunak komputer, di mana selain memiliki dua piranti tersebut juga diharuskan untuk membayar biaya akses tertentu. Selanjutnya yang kelima yaitu audit informasi. Jadi di sini di dalam audit informasi ini terdapat dua, yaitu ada auditor eksternal dan juga auditor internal. Jadi di sini auditor eksternal itu yang dari luar perusahaan untuk memverifikasi keakuratan sebuah akuntansi, sedangkan auditor internal ini melakukan analisis sama seperti auditor eksternal namun dengan tanggung jawab dan juga cakupan yang lebih besar. Pentingnya objektivitas. Jadi di sini auditor internal itu harus beroperasi secara independen terhadap unit-unit bisnis perusahaan dan tidak boleh memiliki hubungan apapun baik dengan individu maupun kelompok lain yang ada di dalam perusahaan tersebut. Jenis aktivitas audit. Yang pertama ada audit finansial, di mana ini dilakukan auditor eksternal, namun biasanya juga bisa bekerja sama atau dibantu dengan auditor internal. Kemudian ada audit operasional. Di sini itu dilaksanakan untuk memvalidasi efektivitas prosedur. Kemudian yang ketiga ada audit berkelanjutan, di mana audit ini sama dengan audit operasional, namun berlangsung secara terus-menerus. Kemudian desain sistem pengendalian internal. Jadi di sini auditor internal ini berpartisipasi aktif di dalam perencanaan sistem, karena dengan adanya peran aktif auditor internal itu biaya kerusakan yang lebih mahal dapat meningkatkan kualitas sistem. Kemudian untuk yang keenam yaitu menerapkan etika dalam teknologi informasi. Yang pertama ada kode etik. Jadi di sini kode etik dan perilaku profesional ACM yang berisi keharusan. Yang pertama ada keharusan normal moral umum, yang kedua ada tanggung jawab profesional yang lebih spesifik, yang ketiga ada keharusan kepemimpinan organisasi, dan yang keempat adalah kepatuhan terhadap kode. Kode etik dan profesional rekayasa piranti lunak. Jadi di sini ini berpengaruh penting dalam 8 hal. Yang pertama ada masyarakat, yang kedua klien dan atasan, yang ketiga ada produk, yang keempat ada penilaian, yang kelima ada manajemen, yang keenam ada profesi, yang ketujuh kolega, dan yang terakhir adalah diri sendiri. Pendidikan etika komputer. Yang pertama ada mata kuliah di pendidikan perguruan tinggi, yang kedua ada program profesional, dan yang ketiga adalah program edukasi swasta LRN. Selanjutnya yang ketujuh itu ada etika dan CIO. Yang pertama yaitu mencapai tingkat pemahaman yang lebih baik akan pemahaman prinsip-prinsip akuntansi. Yang kedua mempelajari sistem informasi yang menyelesaikan laporan keuangan dan mengambil tindakan perbaikan. Yang ketiga mendidik eksekutif perusahaan mengenai sistem-sistem keuangan. Yang keempat mengintegrasikan ke dalam sistem informasi alarm yang memperingatkan eksekutif terhadap aktivitas yang membutuhkan perhatian. Yang kelima, secara aktif berpartisipasi di dalam memberikan informasi keuangan kepada elemen lingkungan. Dan yang keenam, yaitu mengendalikan dengan ketat keuangan yang dihabiskan untuk sumber daya informasi. Yang kedelapan, ada pengaruh Sarbanes-Oxley, SOX dan COBIT. Jadi, COBIT adalah organisasi industri yang dapat memberikan standar keamanan untuk informasi perusahaan. Sedangkan standar COBIT ini selaras dengan ekspektasi SOC. Jadi, ini bisa diterapkan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.